tapi bermaksiat kepada Allah sehingga mati, walaupun husnul khatimah, keburukan dosa maksiat tetap dibawa sampai mati. Ada orang yang enggak ibadah tapi dia berserah kepada Allah, kurang dalam ibadah sholatnya orang ini, tapi orang ini berserah kepada Allah. Nah, caranya bagaimana? Caranya ikhlas, berserah kepada Allah. Bagaimana meminta kepada Allah ketika akhir hayat husnul khatimah, gak mati su'ul khatimah, benar-benar husnul khatimah yang memang luar biasa matinya enak, gak dapat susah sama sekali, gak dapat siksa kubur, gak dapat panas di mahsyar, lewati suratul mustaqim ya enak. Nah, ini yang dikatakan orang muhsinin yang mendapatkan magam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qul huwallahu ahad, thuluthul Qur'an. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majelis Baitur Rahman berkumpul, dikatakan majalisul khair, tempat yang baik, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk duduk seperti ini karena ilmu, akhlak, adab, bagaimana seorang mendapatkan hasil maksud di akhirat nanti karena ilmu. Allah memberikan segala ridho, segala amal dikabul Allah karena ilmu. Apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, huwa minas sabirin, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, rafa'allahu darajah, dikatakan karena ilmu. Nah, mudah-mudahan ini majlis menjadi wasilah kebaikan untuk kita ke akhirat, sehingga mudah-mudahan digandeng Nabi Muhammad, mendapat syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Kiai Haji Syarifuddin Mansur, mataan Allah betuli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, qabul hajat. Memang Anda Kang Farid, mudah-mudahan sehat afiah, digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua jamaah ngeriung Majelis Baitur Rahman, mudah-mudahan mendapat rezeki banyak, digabul hajat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk surga ini gampang, gak susah. Sholat diperhatiin, dikhusyuin. Inti ibadah ini khusyuk. Hasil karena khusyuk menjadi orang yang dekat ke Allah. Dikatakan minal mutawadhi'in, orang tawadu. At-tawadu minal ma'rifah. Sebab seorang itu ngelihat Allah, ngenali Allah, dekat ke Allah karena khusyuk dalam salat. As-salat mukhul ibadah, dikatakan salat inti ibadah. Hidup bagaimana mati husnul khatimah. Di dunia sabar, yo sabar susah luar biasa. Amal paling berat sabar.
sabar bagaimana diberi umur lebih tapi terus beramal soleh. Nah, ini susah. Sabar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ujian. Terkadang ada musibah, diuji, tapi sabar. Nah, ini susah. Qul bifadlillah, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin apa yang diyakini kita manusia ini semua berserah kepada Allah. Wa bi rahmatihi, dan kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad. Fabidzalika falyafrahu, karena itu ini orang ini dia bahagia. Enggak itu, hanya karena itu orang ini dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sabarnya orang ini hasil. Al-Imam An-Nawawi katakan surah Al-Ikhlas ini, yaitu ikhlas, yang dikatakan seorang yang hidup hanya yang difikirkan orang ini Allah. Orang ini ngerti bahwa Allah segala-galanya, berserah kepada Allah. Tawud ketika sholat, dikatakan berlindung kepada Allah, dan sehingga terus kerjakan sholat itu, sholat yang dikerjakan ini diterima, bukan sah nggak sah, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dekat ke Allah. Ada orang yang dia kerjakan sholat ibadah tapi bermaksiat kepada Allah sehingga mati, walaupun husnul khatimah, keburukan dosa maksiat tetap dibawa sampai mati. Ada orang yang enggak ibadah tapi dia berserah kepada Allah, kurang dalam ibadah sholatnya orang ini, tapi orang ini berserah kepada Allah. Nah, caranya bagaimana? Caranya ikhlas, berserah kepada Allah. Bagaimana meminta kepada Allah ketika akhir hayat husnul khatimah, enggak mati su'ul khatimah, benar-benar husnul khatimah yang memang luar biasa matinya enak, enggak dapat susah sama sekali, enggak dapat siksa kubur, enggak dapat panas di mahsyar, melewati siratul mustaqim ya enak. Nah, ini yang dikatakan orang muhsinin, yang mendapatkan magam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Nabi, sepupu Rasulullah, anak Sayyidina Abbas, paman Nabi, itu katakan magam ini ada tingkatannya. Satu magam ke magam satunya itu 500 tahun jaraknya. Andai kata kita ngelihat orang, kita kepengen seperti orang itu, yang orang itu Allah beri kemuliaan. Itu 500 tahun jarak seorang itu ke magam seorang itu. Ibnu Abbas katakan ada 1000 magam. Dari magam ke satu, kedua itu ditempuh selama 500 tahun. Ada riwayat yang mengatakan 700 magam begitu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala katakan Qul huwallahu ahad. Disampaikan malaikat Jibril ke kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan bahwa Allah yang maha satu. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menyekutukan Allah ini, bagaimana seorang di dunia senang sampai akhir hayat dia selalu ngerti Allah. Orang ini apa perkara yang nggak bisa dingertiin manusia, di saat seorang nginget Allah, itu kita nggak ngerti orang ini. Nah, tapi kalau sholat kelihatan, zikru jawari, sholat itu yang dikerjakan badan, apa segala macam, sampai salam, ya rukun-rukun sholat itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala nggak wajibkan mati, ya mati ini ketentuan Allah, yang diperintahkan Allah hidup, ibadah, apa segala macam yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita manusia. Ya, jadi mati ini hanya perpindahan aja ke alam barzah. Orang yang su'ul khatimah yang ngerasain mati benar-benar mati, na'udzubillah min dzalik, sampai na'udzubillah rasanya seperti disabet pedang 70 kali dikatakan Rasulullah, terus diazab di alam kubur, terus dimasukkan ke neraka, khalidina fiha abada, kekal di neraka itu. Lah makanya kan
Jangan sampai kalau mati su'ul khotimah, yang dikatakan mendapat azab murka Allah Subhanahu wa taala, kurang bersyukur dalam hidup, kufur nikmah, enggak seneng apa-apa yang Allah atur, yang Allah tata, enggak doyan sama agama. Nah, ini lidah yang salah, hati yang rusak, bahaya. Pandangan ya udah enggak benar, yang didengar telinga enggak benar, yang apa dikerjakan orang ini semua banyak yang madarat, bukan apa-apa yang maslahat, banyak yang mubazir, bukan memanfaatkan apa sebagus-bagus manfaat. Kayak ilmu ini fardu, segala apa yang keterkaitan dengan akal itu fardu ain, hukumnya wajib orang ini ngerti. Dalam kitab Al-Qirtas, Al-Habib Ali bin Hasan Syahib Qirtas katakan, sampai seorang itu ngerti bagaimana gangguan jin ngeganggu, itu fardu ain. Bab itu ilmu ini wajib. Jadi perkara apa yang dijalankan manusia selama hidup dunia ini, bagaimana mati, bagaimana ngerti waktu-waktu sholat. Kenapa bagaimana mati, Bib? Karena apa yang ditemui seseorang yang akhir ini kematian. Kalau udah mati, udah dia masuk ke satu alam, pindah ke alam barzah, amal sudah jadi amal di situ, di alam kubur itu selama dunia. Mazratul akhirah dikatakan, amal di sini di dunia sering wirid, sering baca surah Al-Ikhlas, Ma'awidzatain, An-Nas, Al-Falaq, dibaca surah-surah pendek. Itu dibaca pagi, pada asar, zikir pagi sore, itu masya Allah luar biasa. Nah, itu yang apa? Yang menguatkan seseorang untuk enggak dia hatinya enggak yakin ke Allah, hatinya enggak keganggu sama gangguan setan. Alladzina hum an salatihim sahun, dikatakan orang ini salat, ini orang yang udah kayak setan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, orang ini udah kayak setan. Jadi kalau begitu seorang dia ngerti, qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dia baca surah An-Nas supaya minta kepada Allah. Dibaca itu Ma'awidzatain, An-Nas dengan khitab, enggak akan jadi seorang ini yang dikatakan mendapat salat itu sahun, salat yang enggak benar karena yang ngerjakan dia enggak benar, karena tempatnya jadi enggak benar, karena apa yang berhubungan dengannya jadi enggak benar. Nah, ini auzubillah min dzalik, wa munafikun, orang yang jauh dari sifat, dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala, padahal orang ini salat, orang ini khusyuk ngerjakan salatnya, luar biasa orang itu, tapi Allah enggak berikan jalan. Kenapa? Karena enggak ikhlas. Dan Allah terus katakan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Manusia, kalau mata orang ini Allah tutup, wajib ketika malam. Ketika malam ini wajib orang tidur. Tapi rahmat Allah Nabi Muhammad, Nabi enggak tidur. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita manusia selain Rasul untuk tidur ketika malam. Ini supaya badan kita ini kuat. Allah berarti menunjukkan kepada kita bahwa manusia ini dhaif, lemah. Memang manusia lemah. Dan terus jadi alasan manusia ini karena kelemahan, dia hanya meminta kepada Allah, enggak ada ikhtiar untuk ibadah kepada Allah. Nah, ini kenapa? Karena dia enggak ngerti bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak menjadikan manusia ini lemah. Tapi Allah sifatkan bahwa al-insanu dhaif, manusia itu lemah. Segala apa yang diajarkan Nabi Muhammad, segala kebaikan. Andai kata seorang Allah suruhkan kau menjadi wali, gak akan tidur, orang itu haram orang ini. Karena apa? Karena wali gak ada yang seorang itu inginkan terus jadi, gak bisa. Aulia Allah Subhanahu wa taala, Allah yang jadikan seorang itu memiliki kedudukan aulia itu. Waliyun min auliillah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Nah, ini orang yang mendapatkan magama muhsinin, mendapatkan jadi seorang yang baik. Jadi antara muhsinin dan magama aulia lain. Muhsinin ini seorang yang ia memiliki sifat baik, belum tentu aulia. Nah, yang dikatakan aulia termasuk daripada magama muhsinin. Jadi seorang wali dia harus baik. Harus itu bukan ketentuan kita. Kita harus bersangka baik kepada wali. Bukan maunya kita, nggak boleh. Tapi kalau muhsinin orang yang baik, nah jangan disangka-sangka wali. Nah, wali punya karamah. Ketika seorang aulia Allah Subhanahu wa taala mengangkat tangan, 1000 orang yang bukan wali angkat tangan bareng-bareng berjamaah, tetap ijabah ada di aulia. Karena wali memiliki kedudukan mustajabud doa. Apa yang dihajat seorang wali itu qabul. Siapapun orang itu. Ala inna auliya Allah katakan yang wali itu lain. Allah katakan yang wali la khaufun alaihim. Dia enggak merasa takut, walahum yahzanun. Sebenarnya mereka ini sak ngertinya kita takut. Dari manakib-manakibnya itu sepertinya takut, kita ngertinya begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala atur seperti itu supaya kita ini senang dunia akhirat. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Harus ngerti semua pemberian Allah, enggak boleh ada sangkaan apa bukan dari Allah. Ini enggak bisa. Khayalan itu haram hukumnya, menyangka sesuatu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah yang buruk itu dari Allah, bukan. Yang buruk ini ada kebaikan di dalam keburukan itu supaya orang mikir, ngerti, tafakur. Maka dikatakan seorang alim berilmu. Kenapa orang ini alim? Karena ikhlas, mukhlis. Orang yang ikhlas ini yang mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Ini dua sahabat Rasul yang paling utama karena mukhlis, karena ikhlas. Sayyidina Abu Bakar dikatakan yang pertama ngerti Allah. Setelah Nabi Muhammad SAW ini yang pertama ngerti Allah, ngimani Allah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus Sayyidina Umar bin Khattab dikatakan apa? Seorang yang ia hidup setengah hidupnya ngerti, setengah hidupnya nggak ngerti. Lah ini Sayyidina Umar bin Khattab begitu. Jadi dua sahabat Nabi ini yang menjadi segala sesuatu tabiat apa yang ada di diri kita umat Nabi Muhammad SAW. Ini harus ikhlas ngerti itu, ngerti al-ulama, ngerti madhab, ngerti al-imam Hanafi, Imam Maliki, terus ngerti warasatul anbiya yang mewarisi Nabi. Ada yang mewarisi Nabi, ada yang mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu al-ulama. Al-ula diartikan yang pertama man siapa, dikatakan begitu. Warijal seorang laki-laki, ya mungkin seorang perempuan begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala adakan segala sesuatu di kehidupan ini akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Bukan Allah matikan, tapi akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Terus berpindah ke alam barzah sampai Siratal Mustaqim, yaitu jalan itu diibaratkan kasafinah, seperti kapal, seperti bahtera. Begitu sampai akhir itu, sampai tujuan dermaga kehidupan itu, kapal itu. Kapal setiap manusia. Hujatul Islam Imam Ghazali katakan, setiap manusia apa yang dilihat haknya dia. Ketika sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar hidup, ro'ar Rasul, melihat Nabi Muhammad, itulah magam sahabat Nabi. Lah kita sebagaimananya kita nggak ngalami Rasulullah, nggak ngalami Nabi Muhammad, hanya baca maulid Nabi Muhammad, menghidupkan di hati kita Nabi Muhammad. Ini kenapa wajib? Karena kalau mati takutnya Nabi di hati kita dari pandangan. Nah itu. Dan terus turunlah dari kapal itu
dan di sana menunggu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itulah keutamaan hidup di dunia ini, bagaimana ngerti 5 waktu salat, bagaimana ngerti tahadus bin nikmah, enggak kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, terus ngerti menjaga diri dari segala perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang makruh, ngerokok apa segala macam, dan dari perkara-perkara yang subhat yang enggak jelas, dan dari perkara-perkara yang mubah kalau perlu yang mubah. Ini aulia, wali itu begitu. Kalau kita apa yang mubah kita tinggalin ya luar biasa. Yang makruh gampang ditinggal, yang subhat apalagi, yang haram wah kudu ditinggal, wajib ditinggal. Dalam kitab Sulam Taufik, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir katakan haram ini sebaliknya wajib. Jadi wajib ini menjadikan seseorang itu jauh dari perkara haram. Ya, sesuatu yang haram ini wajib ditinggal. Jadi kalau kita ngelakuin apa-apa yang haram, wajib mendapat dosa. Kalau kita melakukan apa-apa yang subhat, kita mendapat dosa. Kalau kita melakukan apa-apa yang makruh, kita berkurang pahala. Kalau kita melakukan apa-apa yang mubah, nggak dapat apa-apa. Nah itu seperti mubazir. Nah begitu. Jadi Nabi SAW luar biasa. Nggak ada sedikit pun mubah dikerjakan Rasulullah SAW. Nah kita ngaku ahlu sunnah. Nah itulah yang dikatakan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu ngelihat, memperhatikan kita. Udah nggak usah ngerasa hebat, ngerasa bagaimana, karena Allah Subhanahu wa taala yabda'ul khalqa, yang menjadikan semua makhluk supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Enggak boleh mati kafir. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enggak boleh mati kafir. Disuruh untuk kita selama hidup di dunia zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, laki-laki Jumat berjamaah di masjid. Itu hanya sholat yang wajib kita kerjakan. Terus yang sunnah kita kerjakan. Lah kalau kita kepengen menjadi orang yang dicinta Allah, yang disayang Allah Subhanahu wa taala, bangun di malam hari, tahajud, fatahajjat fi. Maka tahajud di malam itu, karena orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu setiap malam gak ngelihat matahari, dia nggak mau tahu mau siang mau malam atau apa segala sesuatu, justru ketika itu gelap itu, demi Allah orang-orang seperti itu terlihat bercahaya di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesenangan itu mereka orang-orang seperti itu. Oh, biasanya yang udah tua-tua tuh dia selalu begitu kalau malam bangun di malam hari. Habib yo malam begadang. Kiai Sarif itu yang dikatakan orang mendapatkan futuhul arifin, mendapatkan bukaan, mendapatkan jalan. Begitu mati pas tahajud, ya luar biasa. Mati pas tahajud bulan Ramadan, pas hari Jumat, udah spesial. Ya karena orang-orang tertentu yang Allah berikan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah gobul hajat antum-antumah semua. Allah beri kesenangan, Allah beri berkah, Allah panjangkan umur, Allah banyakkan rezeki, Allah jadikan ahli salawat li Rasul, Allah beri kecintaan di Habibina Muhammad, Allah beri kita cinta ke Rasulullah untuk kita kumpulkan Nabi Muhammad, yang Rasulullah SAW beri kita bekal-bekal apa segala-segala kebaikan itu untuk diamalin, untuk mempersiapkan diri untuk akhirat nanti supaya mati husnul khatimah dakhalal jannah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.